Saat bintang gemerlapan dan bunyiku riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Bait yang kedua, ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberianmu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh putramu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang ku rindukan, melihat Dikau Tuhanku Aba. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. 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 Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Selamat beribadah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Di tengah situasi di mana kita terpaksa harus beribadah di rumah, mari kita tidak kehilangan sukacita dan semangat kita untuk tetap percaya bahwa Tuhan baik dalam kehidupan kita, dan ibadah kita meskipun di rumah ada tetap ibadah yang boleh menghormati Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Dan pada kesempatan kali ini mari kita akan melihat firman Tuhan dari Lukas pasal 24. Dan sebelumnya mari kita berdoa memohon hikmat daripada Tuhan sendiri. Bapa Sorgawi, Allah yang setia dalam kehidupan kami bersyukur kepadamu untuk pemeliharaan Tuhan yang setia dalam hidup kami. Meskipun di tengah wabah seperti ini, tapi biarlah kami tetap punya pengharapan di dalam Allah Sang Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami sekalipun. Biarlah pengharapan kami dalam ibadah kali ini boleh
menjadi pengharapan yang tetap teguh di dalam Tuhan Yesus Penebus yang sudah bangkit itu. Dan biarlah perenungan firman Tuhan yang sebentar lagi kami akan dengarkan itu boleh menjadi berkat, dan Engkau sendiri ya Allah yang boleh berkata-kata melalui pembacaan dan penguraian firman ini. Di dalam nama Tuhan Penebus kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kita akan membaca dari Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-35. Demikianlah sabda Tuhan. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal Dia. Ayat 17, Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawab Yesus, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Kata Yesus kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel, tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa dia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tapi ia tidak mereka lihat." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya kepada segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu mecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Kristus disampaikan oleh Lukas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam setiap film tentang pahlawan, superhero, kita tentu tahu bahwa adegannya semakin lama semakin memuncak, pertarungan yang sengit terjadi, dan pahlawan hampir di semua film itu digambarkan dengan nyaris kalah, hampir mati. Dan film itu semakin tegang menuju klimaksnya. Dan kalau kita sudah terbiasa menyaksikan film-film seperti itu, kita tahu bahwa ketika sang jagoan sudah hampir tidak bisa bangkit lagi, pada saat itulah kemenangan dan akhir dari film yang akan berakhir dengan happy ending itu.
akan tiba. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Paskah pun begitu. Tapi seringkali yang menjadi masalah kita adalah kita yang tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Tetapi seringkali ada banyak hal yang membuat kita kehilangan penglihatan kita kepada Allah. Dalam kisah ini, ketika Yesus bangkit, ada 2 murid yang dicatat oleh Lukas pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Bapak Ibu Saudara, Emmaus itu adalah satu kampung yang letaknya ke timur, dan dari situ orang biasanya menuju ke pelabuhan Yope untuk menyeberang. Dan tentu kita masih ingat, pelabuhan Yope adalah pelabuhan di mana Yunus sang nabi bersiap-siap melarikan diri ke Tarsis dari hadapan Allah. Kemungkinan besar beberapa penafsir mengatakan bahwa kedua murid ini sudah begitu kecewa, begitu putus asa, sehingga mereka memutuskan untuk pergi menjauh dari Yerusalem. Tidak ada harapan lagi, sebagaimana yang mereka katakan kepada Yesus dalam percakapannya. Dari kisah ini kita mau belajar 3 hal. Bagaimana memiliki pengharapan kepada Allah yang bangkit itu. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, biarlah kita mengalami bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menjumpai kita. Dari ayat yang ke-15, penginjil Lukas mencatat, ketika 2 orang itu sedang bercakap-cakap dalam perjalanan menuju ke Emmaus, Yesus mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang menjumpai kita. Bahkan ketika kita mulai meragukan Dia, ketika kita mulai menjauh dari Dia, dan ketika kita mulai merasa kecewa dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan Dia. Ketika kita menganggap bahwa sudah tidak ada harapan lagi dan rasanya iman kita sia-sia, kita mungkin bisa sama seperti 2 murid ini dan juga para murid yang lain. Ketika mereka mendapati bahwa guru mereka yang penuh kuasa itu, yang mampu menyembuhkan orang, bahkan membangkitkan orang mati, toh akhirnya ditangkap, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Kisah 2 orang Emmaus ini tidak berhenti pada mereka sekedar tahu bahwa Yesus sudah mati dan dikuburkan. Sebagaimana yang mereka katakan ketika Yesus tanya apa yang terjadi, apa itu, dan sebagaimana mereka menceritakan kepada Yesus bahwa memang mereka berkata kepada Yesus, perempuan-perempuan menyaksikan bahwa gurunya bangkit. Tetapi berita itu entah kenapa tidak menyentuh sama sekali, tidak membangkitkan sama sekali iman mereka. Lukas mencatat dengan muram di ayat yang ke-16, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Yesus. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, seringkali ketakutan, kekhawatiran, kecemasan yang kita biarkan menguasai kita begitu rupa, itu bisa menjadi penghalang kita untuk bisa melihat Tuhan. Mungkin secara iman, secara pengetahuan kita tahu bahwa Allah lebih besar dari segala sesuatu. Tapi pada kenyataannya, benarkah kita mampu melihat Allah yang sebetulnya jauh lebih besar dari segala sesuatu? Bukankah seringkali kita seperti kedua murid ini? Ada hal-hal yang menghalangi kita sehingga kita tidak mampu memandang kepada Allah yang besar itu. Entah apakah itu ketakutan, apakah itu kekhawatiran, kemarahan, kebencian, kedengkian, sebut begitu banyak hal. Dan hal-hal itu bisa menjadi hal-hal yang membutakan kita dari melihat Allah ketika kita membiarkan hal-hal itu menguasai kita begitu hebat. Tuhan menjumpai kita ketika kita tidak berdaya, sebagaimana Dia menjadi manusia sebagai Mesias bagi kita. Itu adalah pengharapan pertama dalam kebangkitan Yesus, dan itu yang Tuhan lakukan dalam kisah ketika Dia menjumpai 2 murid dalam perjalanan ke Emmaus. Tapi Tuhan tidak berhenti sampai situ. Ketika Dia mengalami sekali, ketika Dia mendengarkan keluh kesah dari 2 murid ini, Tuhan bukan sekedar menjumpai mereka, tetapi Ia juga mengajar mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan,
Sebagai guru yang baik, Allah tidak serta-merta menghukum ketika kita lari dari Dia. Allah tidak pernah membuang kita sebagaimana janjinya dalam satu firman. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan kamu, dan aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kamu. Allah kita Allah yang setia. Dan di dalam Kristus, kalau kita masih ingat dalam peristiwa Natal, bagaimana dicatat bahwa Allah menyatakan diri sebagai Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Allah yang beserta itulah yang pada dalam kebangkitannya ini, kepada kedua murid yang sedang menuju ke Emmaus pada waktu itu, dan kepada kita di zaman ini, Tuhan ingin berkata, Tuhan ingin mengajar kita bahwa Dia adalah Allah yang lebih besar dari segala sesuatu, Allah yang menggenapi janjinya. Lukas mencatat setelah Yesus selesai mendengarkan kedua murid itu bercerita tentang segala peristiwa yang terjadi dan segala isi hati mereka. Di ayat ke-25 baru giliran Yesus berbicara, lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh." Tapi saudara, apakah Tuhan marah? Ya, tetapi kemarahan Yesus adalah kemarahan yang kudus, kemarahan yang mengasihi para muridnya. Kira-kira mirip seperti kemarahan orang tua ketika anaknya berbuat nakal dan akan melakukan sesuatu yang bisa mencelakakan hidupnya. Dalam kemarahan yang kudus, Yesus menegur dua murid itu. Dan jangan-jangan Dia juga menegur kita yang seringkali mudah kehilangan iman kita ketika situasi begitu mencekam, ketika situasi begitu menakutkan. Biarlah izinkan Tuhan menegur kita karena kebodohan kita. Dan memang kita bodoh kalau kita percaya bahwa Tuhan lebih besar dari segala sesuatu. Tetapi ada satu masalah yang jelas tidak lebih besar dari Tuhan, bisa meruntuhkan iman kita, bisa membuat kita meragukan Tuhan. Bukankah itu kebodohan kita? Betapa lamban hatimu, kata Tuhan, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan para nabi. Bapak Ibu Saudara, kita mungkin sudah mendengar begitu banyak khotbah, kita sudah mengikuti begitu banyak pemahaman Alkitab. Saat teduh kita mungkin begitu rutin. Tapi apakah itu menjadi jaminan bahwa kita akan tetap sanggup dalam iman kita? Ternyata tidak. Kisah perjalanan Yesus berjumpa dengan dua murid di Emmaus menunjukkan kepada kita bahwa segala pengetahuan, segala ibadah, segala khotbah yang kita dengarkan, seminar yang mungkin kita ikuti, PA yang kita tekuni, kadang-kadang itu tidak menjadi jaminan jikalau kita tidak sungguh-sungguh belajar mendengarkan Tuhan dengan baik. Tuhan yang menjelaskan kepada kita adalah Tuhan yang menegaskan di sini, dan ini penting Bapak Ibu Saudara. Ayat ke-27, lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia. Mari perhatikan baik-baik. Dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Bapak Ibu Saudara, kita hanya bisa memahami Allah jikalau kita belajar memahaminya dalam segala sesuatu dan tidak mengkotakkan Allah dalam satu pemahaman yang sempit. Dalam pergumulan teologi ada begitu banyak aliran, ada begitu banyak pengajaran, ada begitu banyak doktrin. Dan kita seringkali terjebak untuk mengira bahwa semua yang dikaitkan dengan ayat itu pasti firman Tuhan. Kita lupa bahwa dalam kisah pencobaan, iblis mencoba Yesus dengan apa? Dengan ayat. Kita akan kehilangan pandangan kita kepada Allah. Akan ada sesuatu yang menutupi pandangan kita sehingga kita tidak mampu melihat Allah dengan benar. Adalah mungkin kesalahan kita dalam memahami Allah. Kita mengira bahwa ayat itu pasti firman. Tidak. Kalau itu diambil sepotong, kalau kita hanya mengambil apa yang kita suka, kita hanya memilih apa yang kita butuhkan, padahal Allah jauh lebih tahu apa yang benar-benar kita butuhkan. Kita mungkin percaya, hafal dan yakin dengan ayat ini. Sebab rancangan-rancanganku, kata Tuhan, ada rancangan-rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Sejauh tinggi langit dari bumi, demikian tingginya pikiran Allah dari pikiran kita. Kita tahu ayat itu bukan. Tapi apakah ayat itu hidup dalam pemahaman kita? Apakah ayat itu menjadi iman kita, Bapak Ibu? Seringkali Allah butuh menjelaskan kita.
Dan Allah menjelaskan kita dengan cara yang lengkap dari A sampai Z. Bukan sepotong-sepotong. Allah bisa mengajar kita dalam banyak hal, dalam semuanya itu. Dan mari kita memahami satu ayat yang seringkali dipakai secara salah. Mari kita memahami ini ayat Roma 8. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan panggilannya. Kita seringkali memahami ayat ini bahwa Allah turun tangan menolong. Sebelum itu, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Allah juga bekerja mengajar kita di dalamnya. Allah yang menjumpai kita adalah Allah yang mengajar kita. Dan itulah berkat terbesar kalau Allah yang mengajar kita. Kalau Allah yang menuntun kita, maka kita tidak akan pernah tersesat. Sebab itu biar dalam kebangkitan ini, mari kita lebih peka untuk mendengarkan suara Tuhan. Kita mungkin bisa mendengarkan banyak ibadah streaming. Satu keistimewaan yang kita bisa dapatkan di tengah situasi di mana jaga jarak sosial diberlakukan. Tapi mari dalam ibadah kita masing-masing, di tempat kita masing-masing, kita belajar untuk lebih peka mendengarkan suara Tuhan berbicara, supaya kita tidak terhalang untuk terus mengenal Dia. Terakhir, Bapak sudah dikasih Tuhan, dalam kebangkitannya ini, Allah mengasihi kita bukan hanya menjumpai kita, bukan hanya mengajar kita, tetapi Dia juga adalah Allah yang menemani kita. Seringkali cara Allah itu unik, Bapak Saudara. Allah bisa menjumpai kita secara langsung, tetapi juga Allah bisa menjumpai kita di dalam orang-orang yang membutuhkan. Satu hal yang seringkali diabaikan oleh kita sebagai gereja. Di ayat ke-28 ketika mereka mendekati kampung yang mereka tuju, ketika Emmaus sudah dekat di depan mata, Yesus dicatat berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanan. Tapi saudara, setelah kota Emmaus, kota berikutnya adalah pelabuhan Yope. Dua jarak yang begitu jauh dan tidak ada kota persinggahan. Sehingga setiap musafir kalau tidak berhenti di Emmaus, maka jarang sekali mereka bisa bertahan di perjalanan. Entah karena kehabisan bekal, entah karena terlalu letih karena perjalanan yang panjang. Tapi saudara, ini kasih Tuhan. Seringkali Allah ingin menemani kita, justru bukan lewat orang-orang yang kuat. Justru Allah ingin menemani kita. Allah yang menjumpai kita, Allah yang mengajar kita, Allah yang menemani kita. Justru jangan-jangan datang dengan orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang lemah, orang-orang yang sudah tidak punya apa-apa lagi, orang-orang yang mungkin putus asa, orang-orang yang mungkin saat ini sedang berduka, ketakutan, cemas. Maka sebagai murid Kristus, bagaimana kita akan berdiri? Bagaimana kita akan menjadi murid yang baik dari Yesus? Lukas mencatat menarik sekali bahwa ketika Yesus berbuat seolah-olah akan meneruskan perjalanan, kedua murid itu justru mendesak Yesus dan meminta Yesus untuk tinggal istirahat di Emmaus. Maka Yesus bersedia menemani mereka. Menarik. Tuhan menemani mereka dengan cara apa? Menjadi orang yang membutuhkan untuk diberi tumpangan. Yesus menemani mereka di ruangan itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Paskah tahun ini, Jumat Agung tahun ini, kita terpaksa tidak bisa merayakan perjamuan kudus di gereja sebagaimana biasanya. Tetapi mari kita ingat bahwa Paskah, kebangkitan Yesus yang pertama itu, juga terjadi hal yang sama. Bahwa ketika Yesus bangkit, sebelum dia bertemu dengan para murid dan makan bersama-sama dengan mereka, berjamu kembali bersama-sama dengan mereka, setelah perjamuan terakhir sebelum ia ditangkap, ada satu perjamuan kecil di satu tempat yang kecil di Emmaus, Yesus dan hanya 2 murid. Mari kita melihat dalam kisah kebangkitan ini, dalam masa merayakan kebangkitan Tuhan ini, dalam minggu-minggu ini, bahwa ibadah di rumah pun adalah ibadah di mana Tuhan menemani kita. Seorang seniman menulis
dengan sangat bagus sebuah lagu yang dia beri judul Di Rumah Saja Tuhan Menemani. Kita mungkin merindukan ibadah di gereja karena kita sudah terbiasa sekali menganggap bahwa gereja adalah rumah Tuhan. Betul. Tetapi mari kita juga memiliki iman yang lebih lagi. Mari kita ingat kisah bahwa ketika Yesus menjumpai perempuan Samaria, perempuan yang merindukan bisa ibadah di Yerusalem, tapi tidak bisa karena dia seorang Samaria dan perempuan. Dan Tuhan berkata kepada perempuan Samaria ini, "Satu saat ibu, engkau akan mengerti bahwa penyembah-penyembah yang benar tidak menyembah di Yerusalem atau di Samaria atau dimanapun. Sebab orang akan menyembah di dalam roh dan kebenaran." Dan mari kita yang terpaksa beribadah di rumah, mari kita menikmati ibadah kita sebagai ibadah dalam roh dan kebenaran, di mana Tuhan mampu menjadikan tempat di mana kita masing-masing beribadah sebagai altarnya, sebagai mezbahnya, sebagai bait kudusnya, dengan satu keyakinan bahwa Allah Maha Hadir. Mungkin sekali Allah yang menemani kita di rumah kita masing-masing dalam ibadah kita di tengah wabah Corona ini adalah Allah yang ingin menjumpai kita dan mengajar kita. Karena mungkin kita terlalu terlena menganggap bahwa gereja itu cukup segala-galanya dan iman kita terjamin di gereja. Mungkin Allah ingin mengajar kita punya pengharapan bahwa gereja bukan segala-galanya, bahwa yang menjadi segala-galanya adalah Kristus sendiri. Dan biarlah kisah ini, kisah dua orang murid di Emmaus yang berjumpa Yesus, boleh menjadi kisah kita juga. Bagaimana kita boleh mengalami Allah yang menjumpai kita di rumah kita masing-masing. Allah yang menjumpai kita di tengah wabah ini. Allah yang mengajar kita di tengah situasi yang mencekam ini. Dan Allah yang menemani kita karena Dia adalah Allah Immanuel. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang di dalam Kristus kami kenal sebagai Sang Immanuel itu, biarlah Engkau yang boleh menjadi pengharapan kami. Jangan pernah biarkan apapun yang bukan Tuhan menghalangi mata iman kami untuk boleh melihat Tuhan dengan jelas. Kalau selama ini ketakutan, kekhawatiran, kebencian atau apapun itu yang menjadi penghalang kami untuk boleh melihat Tuhan dengan jelas, maka biarlah dalam kemurahan-Mu Engkau mengangkat semuanya itu. Engkau memampukan kami. Jumpai kami ya Tuhan. Ajar kami untuk mengerti kebenaran yang berasal dari-Mu. Bukan kebenaran bohong yang seringkali diajarkan manusia dengan tipu dayanya yang menyesatkan. Bukan dengan doktrin-doktrin yang dibentuk oleh manusia. Tetapi biarlah kami belajar kebenaran yang sejati itu, yang berasal dari Tuhan Yesus sendiri. Karuniakan kepada kami ya Allah Roh Kudus pengertian yang benar, hati yang peka untuk bisa mendengarkan Tuhan mengajar kami dengan jelas. Dan biarlah kami di dalam masa wabah ini, kami tetap punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus yang bangkit itu. Sebab Engkau tidak pernah meninggalkan kami sesuai dengan janji-Mu. Dan biarlah Immanuel itu boleh menjadi jaminan kami bahwa Engkau beserta dengan kami, menemani kami. Dan biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang tetap memegang teguh pengharapan kami oleh karena kasih setia-Mu besar atas kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan dan penebus kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Tuhan Yesus berkati.